Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Baik, Bu. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, di sini Bu, kok ada yang kurang ya? Kok banyak yang kosong ya? Nah, nanti sebelum Ibu absen, kita baca dulu surat pendek ya seperti biasanya. Kita mulai dari surah pendek Al-Adiyat. Ayo untuk ketua kelas memimpin. Alhamdulillah kita sudah membaca surat pendek. Jadi Ibu akan mengabsen kalian ya, biar Ibu tahu siapa aja nggak masuk hari ini. Terus, alhamdulillah anak-anakku semua, apakah kalian udah sarapan hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, kalau kita mau melakukan aktivitas seharian, kita harus sarapan dulu karena sarapan itu penting bagi tubuh kita. Jadi kalau kita nggak sarapan nanti bisa lemes dan loyo. Ayo, kayaknya ada yang masih itu ya, lemes ya. Nah, marilah kita berdiri dulu ya buat ice breaking sebentar biar kalian ada pemanasan, biar kalian bisa fresh menjalani kegiatan sehari. Jadi kita sebelum memulai pelajaran, yuk kita ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri. Nah anak-anak, sebelum kita belajar ke bab ini, jadi Ibu pengen mereview kemarin kita belajar apa saja. Ada yang masih ingat nggak kemarin itu kita belajar apa aja? Terkait dari penjelasan Ibu kemarin, kita belajar tentang aliran ilmu kalam dan juga tokoh-tokohnya. Apakah ada yang masih ingat siapa aja sih tokoh-tokoh dari Mutakalimin? Ayo coba sebutkan yang masih tahu. Dari penjelasan kemarin atau materi kemarin, kita berlanjut ke materi hari ini, yaitu bab menghindari perilaku tercela. Jadi apakah anak-anak ada yang sudah tahu apa sih perilaku tercela itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan dulu sebelum Ibu menjelaskan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai perilaku dari akhlak yang tercela. Nah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perilaku tercela. Jadi sebelum kita belajar, apakah ada yang sudah tahu kenapa sih kita harus belajar perilaku akhlak tercela ya? Ada yang sudah tahu apa enggak? Apa belum? Oh sebenarnya belum ya. Yaudah, Ibu akan menjelaskan dahulu apa sih itu perilaku tercela. Jadi perilaku tercela itu adalah perilaku yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Perilaku yang jika kita melakukannya itu akan menimbulkan dosa, dan juga perilaku ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari beberapa perilaku akhlak tercela ini, jika kita melakukannya itu akan berdampak buruk bagi seseorang dan juga untuk diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu sewajarnya kita itu menghindari perilaku tercela ini. Ada beberapa perilaku tercela ya anak-anak ya, yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang udah ada di masyarakat yaitu mabuk-mabukan. Ada yang udah tahu sih mabuk-mabukan itu apa ya? Jadi mabuk-mabukan itu adalah meminum minuman keras. Yang kedua yaitu judi. Judi itu sangat diharamkan di dalam Islam ya anak-anak ya. Meminum khamar, judi, memboros-boroskan uang, terus apalagi ya yang kita bisa jumpai di masyarakat. Mencuri juga termasuk dari perilaku tercela. Apalagi ya, banyak ya anak-anak contoh dari perilaku tercela. Pokoknya perilaku tercela itu adalah perilaku yang bisa menimbulkan dampak buruk bagi kita dan juga orang lain. Yang pastinya perilaku tercela itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pasti perilaku tercela itu pelakunya itu adalah orang-orang yang biasanya orang yang munafik dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Kita membahas tentang akhlak tercela, kita harus lebih tahu dulu itu macam-macam akhlak ya. Jadi akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak
terpuji dan juga akhlak tercela. Yang pertama yaitu akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, dan yang kedua yaitu akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela atau akhlak mazmumah, yaitu segolongan akhlak tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia ya anak-anak. Jadi kalau akhlak mazmumah itu harus dijauhi dari kita karena bisa menimbulkan mudarat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi di sini ada beberapa contoh akhlak tercela yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu mabuk-mabukan. Ini bisa terjadi di masyarakat ya anak-anak ya. Yang kedua yaitu judi. Yang ketiga yaitu zina. Yang keempat yaitu mencuri atau korupsi. Yang kelima yaitu mengkonsumsi narkoba. Jadi di beberapa akhlak tercela di masyarakat ini bisa kita ambil hikmahnya. Jadi dari yang pertama itu mabuk-mabukan. Ada beberapa jenis minuman yang memabukkan ya anak-anak ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan satu persatu dari contoh akhlak tercela. Yang pertama yaitu akhlak tercela mabuk-mabukan. Nah, pengertian mabuk-mabukan itu adalah meminum minuman keras yang bisa merusak akal dan melalaikan tanggung jawab kita manusia sebagai hamba Allah yang ada di bumi. Selanjutnya yaitu jenis minuman yang memabukkan. Jadi pengertian dari jenis minuman yang memabukkan ini adalah pengertian yang dapat menghilangkan kesadaran dari akal manusia. Nah, contohnya seperti bir, vodka, negatif dari perilaku mabuk-mabukan. Yang pertama yaitu melanggar aturan agama. Yang kedua yaitu dilarangnya melaksanakan suatu ibadah. Yang selanjutnya yaitu menghias diri dari kekotoran dan juga kekejian, serta dapat menimbulkan gangguan mental di masyarakat, dan juga dapat menimbulkan beberapa sanksi yaitu sanksi agama dan juga sanksi hukum. Cara menghindari perilaku dari mabuk-mabukan ini adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita dan juga banyak beramal soleh. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas akhlak kita dan juga meningkatkan wawasan kita kepada yang lebih positif, yaitu menghindari dari lingkungan yang tidak ada hikmah dilarangnya perilaku mabuk-mabukan ini. Yang pertama yaitu jika kita mengkonsumsi khamar itu ada manfaatnya tetapi lebih banyak mudaratnya. Yang selanjutnya yaitu pelarangan ini didasarkan atas jika kita meminum minuman keras itu akan menghilangkan akal manusia, lebih bisa bertindak ke kejahatan dan juga lebih menimbulkan sikap yang negatif. Selanjutnya yaitu sanksi hukum yang diterapkan pada pengkonsumsi khamar ini disarankan untuk menjaga kesadaran dalam ibadah dan juga memberi efek jerah pada pelakunya serta menjaga keaturan dalam suatu masyarakat. Judi. Nah, judi ini adalah kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari suatu hasil pertandingan. Jadi di sini ada beberapa unsur-unsur judi. Yang pertama yaitu permainan, yang kedua untung-untungan, dan ketiga yaitu adanya taruhan. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh dari judi, antara lain seperti sabung ayam dan juga biasanya tuh orang masyarakat itu menganggap sabung ayam itu sebagai keuntungan dan taruhan. Siapa yang menang itu namanya juga berjudi karena itu ada taruhan yang berupa uang. Contoh akhlak tercela selanjutnya yaitu zina. Zina ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan juga perempuan tanpa adanya pernikahan yang sah menurut hukum syara. Nah, di sini ada dua macam dari zina. Yang pertama itu zina muhsan dan juga zina ghairu muhsan. Yang pertama, zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan juga perempuan yang pernah melakukan persetubuhan atau masih terikat dalam suatu pernikahan yang sah. Dan selanjutnya yaitu zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan juga perempuan, tapi keduanya itu belum pernah melakukan pernikahan yang sah atau belum sama sekali pernah melakukan persetubuhan dalam hukum syara. Contoh hal tercela lainnya yaitu mencuri atau korupsi. Jadi mencuri dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu diartikan sebagai
mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Nah, termasuk dari pencuri itu adalah korupsi. Yang selanjutnya yaitu mengkonsumsi narkoba. Nah, narkoba sendiri itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan juga bahan adiktif lainnya. Sepertinya udah paham semua ya, Kak? Gak ada yang bertanya. Ya udah, sekarang giliran Ibu. Apa hikmah yang dapat kita petik dari kita mempelajari tentang menghindari perilaku dari akhlak tercela? Silahkan, setiap anak itu memberi hikmah kurang lebih 2. Silahkan mencari hikmah apa yang dapat kita ambil dari kita mempelajari perilaku akhlak tercela. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang sifatnya itu sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, atau dapat menimbulkan ketergantungan dalam pemakaiannya. Sedangkan psikotropika yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan juga perilaku. Sedangkan bahan adiktif lainnya yaitu bahan lain yang bukan narkoba dan juga psikotropika yang berpengaruh pada otak dan juga menimbulkan ketergantungan dari orang yang memakai obat tersebut. Jadi ada beberapa contoh atau jenis narkoba. Yang pertama yaitu heroin, ganja, ekstasi, sabu-sabu, amfetamin, dan juga inhalen. Setelah tadi Ibu menjelaskan tentang pengertian akhlak tercela, apakah dari penjelasan Ibu tadi dia belum paham? Silahkan, untuk yang belum paham, silahkan bertanya kepada Ibu ya. Oke, kali ini Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok yang masing-masing mencari macam-macam perilaku akhlak tercela, dalil pelarangannya, dan juga dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. Jadi diskusi kali ini tuh ada di buku siswa halaman 100 ya anak-anak. Nah, setelah kalian sudah diskusi ke dalam kelompok tersebut, nah, kalian akan keluar atau bergabung di kelompok lainnya satu persatu. Jadi nanti setiap anak itu menjelaskan setiap materi ya anak-anak. Setelah bergabung ke dalam kelompok yang baru, satu anak itu akan menjelaskan, merepresentasikan macam-macam perilaku akhlak tercela ataupun dalilnya ya tadi. Setelah presentasi, jika ada yang belum paham tentang materi tersebut, silakan salah satu anak tadi bertanya kepada presentator yang ada di kelompok baru tersebut. Nah, baru setelah itu, silahkan nanti ada Ibu tunjuk untuk maju ke depan menjelaskan apa yang sudah didapat dari kelompok baru tersebut. Alhamdulillah sudah terjawab semua ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang muncul. Saya berikan terima kasih kepada presentator yang sudah menjawab dan juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kali ini Ibu akan memberikan sedikit feedback dari pertanyaan tadi. Bisa menyimpulkan apa yang didapat dari diskusi hari ini? Saya, Bu. Oh ya, silakan Rena, bisa menyimpulkan. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan lagi anak? Tidak, Bu. Oh ya. Ibu tidak akan memberikan tugas yang berat-berat ya. Jadi silahkan kalian resume materi hari ini, resume materi yang dipresentasikan hari ini, silahkan untuk dikumpulkan minggu depan ke Ibu ya. Jadi alhamdulillah jamnya juga kurang 5 menit lagi udah bel pelajaran berakhir. Jadi sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ibu, jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya anak-anak ya. Sekian dari saya.